Salam Kopastus. Nama saya Terawan Agus Putranto, pangkat Mayor Jenderal TNI. Program disiplin saya adalah spesialis radiologi. Doktor saya di bidang radiologi intervensi. Dan saya meniti karir sejak tahun 89 dengan pangkat Letnan 2 di batalion. Kemudian saya merintis terus menjadi wakil kepala rumah sakit, berjalan terus sekolah spesialis radiologi, kemudian saya masuk ke RSPAD Gatot Subroto. Dari sana saya memperdalam keilmuan saya di bidang radiologi intervensi, mulai dari Jepang, Amerika, maupun Prancis dan beberapa negara lain. Dan itu semua mengawali karir saya untuk sampai ke jenjang pangkat yang tertinggi sebagai Kepala Rumah Sakit Kepresidenan RSPAD Gatot Subroto. Ya, pengalaman yang berharga adalah dari setiap hari apa yang kita lihat, apa yang kita dengar, apa yang kita lakukan dalam memberikan pelayanan kepada para pasien. Setiap hari akan memunculkan pertanyaan yang menggelitik untuk bisa kita teliti, kita riset, untuk menghasilkan suatu karya yang berguna untuk meningkatkan safety pasien, untuk meningkatkan hasil dari apa yang kita layani untuk melakukan terapi pada pasien. Ya, terus belajar, terus berlatih, dan kemudian terus melayani masyarakat, dan tidak lupa untuk selalu melakukan riset atau penelitian. Karena tanpa riset dan penelitian, maka kita tidak pernah menjadi leader. Kita selalu menjadi follower. Karena itu terus berjuang, raihlah segala cita-cita dengan terus melakukan riset dan penelitian supaya kita betul-betul bisa mencapai sebagai leader. Prinsip saya adalah terus melayani. Ya, jaga hati kita untuk terus merendahkan hati, merendahkan diri dalam melayani untuk sesama, dan terus berdoa supaya semua hasil karya kerja kita, pelayanan kita senantiasa diridhoi oleh Tuhan Yang Maha Kuasa, sehingga kita akan yakin akan mampu meraih cita-cita tertinggi yang mampu kita bisa raih atas berkah dan karunia Tuhan Yang Maha Kuasa. Surat yang ditujukan ke saya. Yang kedua, kalau mengenai DSA, karena ini merupakan teknis medis, tanggung jawab saya untuk menjelaskan. DSA sudah saya disertasikan di Universitas Hasanuddin bersama 5 orang yang lain, berarti 6 orang menjadi sebuah penelitian, pohon penelitian riset yang cukup baik, sehingga menghasilkan 12 jurnal internasional dan menghasilkan 6 orang doktor, dan jurnal itu adalah Scopus Index. Kalau soal menilai bagaimana jurnal itu adalah persepsi, dan artinya bahwa kalau itu diuji secara ilmiah sudah dilakukan melalui disertasi, dan disertasi sebuah universitas yang sangat terpandang menurut saya harus dihargai. Pak, dokternya di bidang apa? DSA. DSA? Iya, saya ambil soal DSA. Jadi saya konsekuen, yang di permanent DSA, ya saya dokter saya soal DSA. Pak, ada nggak Pak risiko dari DSA itu, Pak? Karena semua itu ada risikonya, karena itu dikerjakan dengan cermat, dengan detail, dengan persiapan yang baik, dan jangan lupa harus didukung doa. Udah masuk persiapan. Pak, terkait dengan pengiklanan yang menyebutkan salah satu kode etik itu, dokter ini melebih-lebihkan iklan bahwa bisa menyembuhkan seperti itu, konfirmasinya Pak? Oh iya, lah saya malah belum pernah, saya malah tidak tahu iklan yang mana, karena tidak boleh harus ditunjukkan di mana saya beriklan. Ya, kalau hanya katanya beriklan, nah itu saya yang repot.
Jadi mohon izin untuk ditunjukkan iklannya kayak apa. Karena itu membahayakan kalau menuduh sesuatu mengiklankan. Saya sebagai seorang TNI tidak pernah mau mengiklankan diri. Tetapi kalau saya menjelaskan secara teknis medis, itu kewajiban saya. Karena menyangkut kejujuran ilmiah. Demikian. Nah, saya sebagai pasien tidak peduli apakah diagnosa itu terpisah dari mengobati. Sebagai pasien saya tahu dia baik. Saya jadi pasiennya karena orang-orang yang memberitahu saya itu menunjukkan bukti. Pak SBY ke dia sembuh, Bu SBY sembuh, Pak Trisno yang dulu ke sana sampai digotong pakai tongkat, begitu diterapi sama dia langsung pulang dengan gagah. Pak Murdiono juga semua. Dan tidak ada cerita korban dari Pak Terawan itu. Sehingga saya ke sana, begitu saya ke sana, saya cerita, "Dok, saya ini punggung sakit, menoleh ke kanan ke kiri enggak lancar, mau salaman juga tidak refleks seperti dulu. Kalau dulu saya salaman kan begitu ketemu tetap gitu. Sekarang itu masih lambat gitu. Kayaknya ada sesuatu." Lalu di ronsen sama dia seluruh badan. Dia bilang temukan di kepala saya itu ada sumbatan untuk oksigen masuk apa namanya, masuknya lancar tapi keluarnya enggak keluar sehingga numpuk. "Pak, ini kalau tidak ya Bapak akan sakit-sakit seperti ini kalau tidak di treatment ini Bapak bisa stroke," gitu. Lalu saya di treatment disuntik dari paha, kateter namanya. Itu ditunjukkan di monitornya, Pak. Lalu dia masukkan jarum sambil dinginkan jarum, tak batu tuh, yang sumbatan bukan batu kali ya. Yang sumbatan tuh pecah satu-satu sampai akhirnya bersih. Sesudah saya bersih gitu duduk, Pak, gitu. Mata terang, melihat kanan kiri langsung bisa. Dan paling lama 2 jam untuk mengembalikan suntikannya agar apa namanya tidak berdarah. Itu hanya 2 jam suruh pulang. Ya. Itu ada efeknya, Pak? Bagus. Ini sampai sekarang saya sehat. Tidak pernah Nah, berarti stroke. dengan penilaian ID yang menganggap Dokter Terawan ini menyalahi. Itu pelanggaran etik, bukan pelanggaran medis ya. Saya tidak tahu kalau medisnya bagi saya, istri saya bawa ke sana juga sembuh, bagus lah sekarang. Saya juga bagus. Yang merasa ditolong. Saya punya sahabat, seorang pemimpin dunia. Tidak perlu saya sebut namanya, memiliki keluhan di bagian kepala, berobat ke 2 negara tetangga kita yang dianggap maju dalam bidang kedokteran, tidak sembuh, kemudian akhirnya datang ke Jakarta karena dia seorang Perdana Menteri. Dr. Terawan sempat menyampaikan kepada saya dan saya bilang silahkan sesuai dengan apa yang berlaku selama ini. Singkat kata, sahabat saya itu sembuh. Mungkin juga saudara-saudara kita yang sekarang bersama-sama menyuruhkan Save Dr. Terawan adalah mereka-mereka yang merasa ditolong, merasa disembuhkan oleh Dr. Terawan. Nah, dalam konteks inilah saya masih berharap duduklah bersama dengan baik. ID, Dr. Terawan, gunakan mekanisme dan prosedur yang baik. Dengan demikian akan gamblang nanti. Dan saya juga berharap saudara-saudara kita juga memberikan dukungan moral kepada Dr. Terawan, tapi juga mempersilahkanlah ID untuk menyelesaikan masalah ini dengan baik. Dan pemerintah, harapan saya kalau masalah ini menjadi berlarut-larut ke sana kemari, tolonglah juga melakukan sesuatu. Jangan sampai dianggap melakukan pembiaran, padahal isu ini menurut saya... Ya, saya bukan ahli ya, dokter, tapi saya kaget dan saya kira harus dibicarakan. Saya kira banyak sekali kan, bukan saya saja kan yang kaget ya. Loh, beliau dikasih kenaikan pangkat luar biasa di tentara. Berapa yang diselamatkan? Saya kira sudah ribuan orang ya. Ya, saya mohonlah tolong ya. Saya Prabowo Subianto pernah dibantu oleh Dr. Terawan dan timnya sehingga saya sekarang fit. Saya bisa 5 jam pidato. Pak, jadi tolong Pak Terawan itu aset bangsa itu ya. Aset bangsa itu. Pak, penegasan aja berarti di mana-mana orang belajar dari beliau gitu loh. Kaget saya. Kaget saya ya.
Tapi saya bukan ahli, tapi saya minta saran saya ke ID, tolonglah cari titik yang baik gitu. Dan keluarga beserta istri dan beserta staf khusus menteri, staf khusus saya menyampaikan permohonan maaf yang sedalam-dalamnya. Bila di dalam kedinasan ada hal-hal yang kurang berkenan di hati Bapak Ibu semua, baik itu sengaja maupun tidak sengaja dalam perkataan maupun perbuatan, bahwa saya sesudah jadi menteri menjadi mantri, dan itu kebanggaan buat saya boleh menyuntik orang kembali. Salam Kopastus.